penyajak Ki Andi Debleng yang belakangan ini menggarap puisi-puisinya menjadi sebuah tontonan dalam bentuk konten video. Menarik ya, jadi puisi yang rencananya akan dibukukan dalam sebuah antologi gitu. Kasawa kecap-kecap sajak tungtung tetepan ngatako kotretan lampah padalisan kahirupan lepah tieu ngan mere sorak ludeung. Selamat berjumpa kembali, sahabat reviewer Kapol TV. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang fenomena menarik perkembangan dunia kreatif para penyair di dunia digital. Gitu. Nah, kita akan berbincang dengan Bung Nizar Mahyuzar, penggemar berat sastrawan Timur Tengah Kobani. Selamat berjumpa Kang Nizar. Selamat berjumpa Kang Dudi. Baik, Sampurasun. Mestinya saya tadi yang sampurasun. Baik, Kang Nizar, ini menarik nih. Sekarang kan dunia digital itu sudah menjadi keniscayaan masuk ke segala lini. Dunia kreativitas juga salah satu yang terkena vibrasinya gitu, getarannya sampai itu ke dunia kepenyairan gitu. Nah, Kang Nizar bisa memandang fenomena ini seperti apa gitu sebetulnya? Baik, terima kasih Kang Dudi. Sangat menarik, kontekstual membicarakan sastra digital. Setidaknya kita bisa membicarakan bahwa fenomena ini adalah fenomena transformasi teks. Kita bisa melihat bahwa kelisanan kita yang kemudian dibakukan dalam bentuk teks tulis, kemudian dimetamorfosiskan kembali menjadi sebuah konten visual, yaitu bisa dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Tentunya sebagai sebuah bagian dari merayakan kreativitas, hal ini sangat menarik dan positif. Begitu, Kang. Baik, di kampung halaman sendiri, Kang Nizar memang melihat ya fenomena itu. Ada teman-teman kita umpamanya sudah mulai mengakrabi gitu. Banyak yang akrab saya temukan di Tasik, ada Kang Amang rajin membuat konten-konten yang bentuknya film pendek. Kang Ki Andi Debleng dengan bentuk pembacaan puisi yang diberi ilustrasi, karena dia juga bisa memainkan kacapi dalam bentuk ilustrasi seperti itu. Kemudian ada Kang Nunu juga membacakan cerita pendek carpon Sunda. Saya pikir ini adalah satu bentuk bagaimana sastra mendekati masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini sangat menarik sekali. Bisa memberi gambaran nggak nih? Kira-kira mungkin ada teman kita tadi disebut siapa tuh? Kang Amang, Kang Andi Debleng, umpamanya ada nggak karya-karya teman-teman kita ini yang sudah mulai disuguhkan gitu dalam bentuk ya panggung virtual kayak begitu? Saya melihat salah satunya adalah Ki Andi Debleng. Dia rajin memvisualisasikan puisi yang dia buat ke dalam bentuk konten video, diunggah di salah satu platform berbagi video YouTube, dan viewernya cukup banyak begitu. Itu juga satu hal yang menggembirakan, karena dulu akses untuk mengapresiasi karya sastra agak sedikit terbatas begitu. Televisi belum banyak, media koran, majalah juga sebarannya tidak
rata begitu ya. Dan sekarang setiap orang dimanapun, kapanpun bisa menjadi pemroduksi sekaligus pengonsumsi berbagai konten sastra begitu Kang Dudi. Nah, bisa lebih spesifik nih, tampaknya sudah menukik nih. Ya, sedikit bolehlah diulas gitu karya teman-teman kita. Baik, saya untuk kali ini akan mencoba mengulas satu kumpulan puisi yang mungkin nanti akan dibukukan. Belum selesai proses editing dummy dan sebagainya. Dari Ki Andi Debleng. Buku ini berisi sekitar 100 sajak. 100 sajak, wah produktif ya. Iya, betul. Dan diberi judul oleh penulisnya, penyairnya itu kebetulan dalam bentuk sastra Sunda, medianya bahasa Sunda. Judul bukunya adalah Leungiteun Nu Leungit. Secara unsur bunyi, saya pikir repetisi ini cukup menarik juga, memberikan penegasan bahwa apa sih yang hilang begitu kan. Leungiteun Nu Leungit itu dua sama kata yang sama tapi ada penegasan di sana. Menarik itu. Betul, namanya kalau dalam majas itu kita bisa mengatakan ini majas repetisi, atau satu lagi namanya retoris, ya, memberikan penekanan pada satu kata yang memang itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Baik, saya penasaran nih, mungkin ada beberapa puisi yang akan menjadi bagian dari antologi itu, sedikit dibocorkan begitu. Baik, karena sajak Leungiteun Nu Leungit menjadi judul, maka sajak ini yang pertama akan saya bahas. Leungiteun Nu Leungit. Lestari. Asa Cikere. Kamonesan Pohaci nyuruh wanci karembong koneng jadi kembang durian. Kabul parupuyan luput lelemputan nyulusu kana ati para wanten ngalaya pikeun panangkehan teuneng daria ludeung. Pangradina nyengitan selak-selak raga kuneman geus rungu kempangna iwari karasa liek lain ragap ayah boa salalawasna bakal leungiteun jentreng cinta atawa pada godago kesetna tarawangsa kanyaa. Kapan raja bubuka lain ngan sakada surti
asa cikene kamonesan pohaji nyuruh wanci karembong koneng jadi kembang durian. Geuning leungiteun dedeh ronggeng nu leungit dina panyinglar urang Pak Anti. UPI Edwix 2016. Sebuah sajak ditulis tentu ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan itu dapat kita identifikasi melalui pokok masalah yang ingin disampaikan. Orang mengatakan pokok masalah ini tema. Nah, tema ini juga dapat kita temukan itu dengan salah satunya menganalisis larik-larik yang membentuk bait dan bait-bait yang membentuk kesatuan puisi atau sajak. Nah, Kang Dudi, saya melihat sajak leungiteun nu leungit ini dapat dinarasikan. Dalam teori narasi kita mengenal pembuka, isi, dan penutup. Narasi pembuka itu artinya adalah pengenalan tokoh, latar. Komplikasi itu banyak tahapnya, mulai dari intrik, pengenalan masalah, kemudian konflik jadi masalah, lalu yang ketiga adalah klimaks, puncak masalah, yang keempat adalah antiklimaks atau peleraian. Nah, di penutup ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah resolusi, penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah koda atau kesimpulan. Kadangkala kesimpulan itu muncul dengan strategi penulisan ulang apa yang telah ada, disebut dengan reorientasi atau penegasan ulang. Nah, saya melihat Kang Dud, dalam sajak leungiteun nu leungit, bait pertama itu adalah orientasi. Bagaimana penyair ini, penyajak ini memberikan sebuah pengenalan terhadap kita sebagai pembaca. Leungiteun nu leungit, asa cikene kamonesan pohaci nyuruh, wanci karembong koneng jadi kembang durian. Bagaimana kita memperlakukan bait ini? Yang pertama yang harus kita identifikasi adalah kata konkret atau kata benda yang dapat diimajinasikan dengan nyata. Di sana ada kata kamonesan, kemudian ada kata pohaci. Kalau disatukan kamonesan pohaci, itu adalah sebuah frasa. Kemudian ada kata konkret karembong koneng. Terus yang ketiga adalah kelompok kata konkret kembang durian. Tiga kelompok kata ini kalau kita baca, maka otak kanan kita itu akan merangkai sebuah dunia sebagai orientasi, sebagai apa ya, pengenalan sebuah dunia. Bayangkan saja ada tiga benda di sana. Yang pertama adalah kamonesan pohaci, yang kedua adalah karembong koneng, yang ketiga adalah kembang durian. Nah, di awal muncul kata asa cikene. Asa cikene boleh dikatakan itu adalah deskripsi dari benda-benda konkret yang tadi dimunculkan. Asa cikene berarti past tense, sesuatu yang telah berlalu. Kemudian ada karembong pohaci sebagai benda konkret, dimunculkan
verba atau kata kerja nyurup. Anda bayangkan dalam bahasa Sunda yang nyurup seperti apa? Agak susah juga mendefinisikannya dalam bahasa Indonesia. Selaras ya, selaras ya. Ada keselarasan. Nyurup begitu kan ya. Ya. Nah, kemudian Menitis. gitu. Terus ada konjungsi wanci. Wanci waktu ya, waktu kata benda mungkin bukan konjungsi, bukan kata hubung. Wanci karembong koneng. Ketika karembong koneng. Nah, berarti memang konjungsi. Nah, jadi kehadiran konjungsi itu menegaskan adanya latar waktu di sana. Kemudian ada kembang duriat. Berarti ini adalah di dalam bait pertama itu 3 benda, yaitu kamonesan pohaci, wanci karembong koneng, dan kembang duriat. Itu menandakan bahwa sebuah dunia telah sah dibangun lewat lari-lari. Lalu kita menganggapnya apa? Bait pertama itu sekali lagi dalam prinsip bercerita atau narasi itu disebut dengan orientasi. Pengenalan latar, waktu, tempat, dan suasana. Nah, di dalam orientasi belum muncul tokoh. Masih latar, tempat, waktu, dan suasana. Kita masuk ke bait kedua. Kebul parupuyan puput melembutan. Nyulusuk kana ati. Parawanten ngalayah pikeun pananggehan. Teuneng daria ludeng. Pangradinan nyengitan sela-sela raga. Guneman geus rungu kembangna. Jadi kalau kita misalkan bayangkan bait ini, kita akan mendapatkan seseorang yang dalam bahasa Indonesia itu lesap. Lesap itu berarti implisit, tersirat. Ada orang yang menuangkan gagasan komplikasi. Jadi kalau tadi ada orientasi, maka isi sebuah narasi itu adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini di dalam bait kedua itu boleh dikata adalah penampilan masalah, intrik dan konflik. Intrik dan konflik. Kebul parupuyan muput lelembutan. Lelembutan saha. Begitu. Pertanyaan kita seperti itu. Nyulusuk karena ati nasaha. Nah, di sini ada aku lari yang sedang bercerita. Kemudian di paragraf, di bait ketiga kita bisa saya bacakan. Kiwari karasa liek lain ragap kaya. Boa salawasna bakal leungiteun jentreng cinta. Kita garis bawahi jentreng cinta di sana. Ya. Kemudian berikutnya, atawa pada godago kesetna tarawangsa kanyaah jentreng cinta kesetna tarawangsa kanyaah. Membangun imaji-imaji dan kemudian suasana yang Anda bisa merasakan sendiri. Suasana seperti apa? Kemudian berikutnya, yang terakhir, lari-lari di bait ketiga. Kapanan rajah bubuka lain ngan sakadar surti. Nah, di bait ketiga pun aku lari masih tidak dinyatakan dengan eksplisit. Nah, jadi bait ketiga ini adalah klimaks. Kalau boleh dikatakan seseorang sedang menceritakan dirinya sendiri tetapi tidak ada pernyataan abi, aing, aku, urang, begitu. Aku lari dalam sajak ini lesap. Kemudian berikutnya bait terakhir saya bacakan asa cikene kamonesan pohaci nyurup. Ini adalah reorientasi, kembali pada
Bait pertama, penegasan ulang. Wanci karembong koneng, kembali muncul kata karembong koneng. Jadi kembang durian, kembali muncul kembang durian. Jadi dua larik pertama sebagai pembangun bait satu diulang kembali sebagai reorientasi. Penegasan ulang. Kemudian gening, lengiten, dedeh, ronggeng nulengit, dina panyinglar urang paanti-anti. Urang di sana. Muncullah aku lari yang eksplisit. Oke, menarik sekali. Sebagai apa, Kang Dud? Dua larik terakhir di bait terakhir sebagai koda. Koda itu dapat dikatakan adalah judgment atau kesimpulan. Oke, menarik ya. Itu luar biasa. Dari sebuah puisi ternyata getarannya itu bisa diurai seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi. Dan kita ulas beberapa puisi yang di karya Ki Andi Debleng ini ya. Nah, padat, singkat, jelas gitu. Ada beberapa puisi mungkin yang bisa diulas lagi, Kak Rizal. Nah, puisi berikutnya yang akan saya coba ulas adalah puisi Lutung Kasarung Purbasari. Lutung Kasarung Purbasari. Hiji. Putra tunggal Sunan Ambu, titisan Sang Hyang Tunggal, Guru Ninda, mi asih indungna, ngimpi papagi jeung manusa, nu sarua di marcapada. Sunan Ambu nyupata Guru Ninda, miceun ka Mandala manusa. Ieu baju mega mendung diriksa, lungsur kabuana panca tengah ngajang gelek, jadi lutung kasarung. Dua. Dayeuh pasir batang anu girang, tapa agung niti surti 7 istri. Purba larang, purba dewata, purba kencana, purba mani, purba endah, purba leuwi, purba sari anak bungsu, gelis luar jero. Purbasari dibanjur Cihideung purba larang, pamenteu lasmi ramo pucuk eueuh ngajang gelek jadi monyet teu buntutan. Menta tulung monyet tutung diusir ti pasir batang, sabar narimakeunana. Kilengse nganter monyet tutung nyicingan Gunung Cupu Mandala Ayu, dipangrampidkeun ranggok pongpok dikeun tatapa. Rumani neang alam jero, miceun inis sesebitan kaduniaan. Puisi apa saja yang dibangun dari 6 subtema atau 6 subpuisi ini berbicara tentang, seperti halnya kita ketahui, bagaimana proses seseorang kasarung bertemu dengan seseorang bernama Purbasari, dan endingnya juga sudah bisa ditebak. Nah, intinya Kang Andi Debleng di sini sedang mencoba mengenalkan sebuah cerita folklore atau mitologi
yang memang menjadi warisan kearifan lokal masyarakat Sunda. Kemudian puisi yang ketiga yang akan sekarang kita bahas adalah berjudul Cisoca Dewi Nyakclak. Cisoca Dewi Nyakclak ke N. Febrianti D. Gitu pisan Dewi, tina mamaras mana saknya ucap teh. Laku buntu ngumbar panemu leleng kahau, tatapakan satapa ilang adadak ing saha anu nyangking mawarung sing pasolengkra lalemputan oah-oah berepai Cisoca ngalempere sanaos kahalangan kamonesan salira. Emutan Dewi, mata hati tresna najan kat alangsara kakarawahkeun tarekah perkara atikan kaasih nyeng serikeun ucapan kadeudeuh nyeng ceurikan malampahan. Ini puisi ditujukan kepada seseorang bernama N. Febrianti D. Curiga puisi cinta ini ya. Betul sekali Kang Dudi ya. Puisi ini juga sama seperti halnya puisi tadi Leungit Teu Leungit, berbicara bagaimana perspektif cinta itu mampu mengeksplorasi kegelisahan yang kemudian kalau tidak dituliskan ke dalam bentuk puisi, Ki Andi Debleng bisa bisul ini Kang Dudi. Jadi harus dipecahkan. Jadi dengan puisi itu bucat bisul gitu. Begitulah, semacam begitu. Jadi hampir sama dengan Leungit Teu Leungit. Hanya saja kalau Leungit Teu Leungit itu ada anasir mitos, karena di sana dimasukkan mitologi Wahaci. Kalau ini lebih kontekstual dengan kekinian, artinya dengan realitas kehidupan sehari-hari yang Debleng dalam menjalani rutinitas. Kemudian berikutnya ada puisi Nanggung Padu. Nanggung Padu. Antara dua jalan anu beda, talatah mupus nikmatna lamunan kiceup jeung rengha silih kupai ditungtung jalan. Karasa ngagantung tatapakan kapah otak Palembang. Kiwari geus eces jalan teh ngan eta-eta ajan
dikuriling imut hariwang gesan pangancikan netep sieur ka langit anu pelongna masih keneh dina tapak baheula. Nah, puisi ini saya melihat ada relasi cinta dengan kekuatan di luar diri. Kita sebut dengan imanensi. Jadi kita tidak bisa menolak cinta itu datang kapan, dimanapun, kepada siapapun. Ketika seperti itu, maka seseorang yang terpapar cinta, begitu kan Dodi ya, akan merana dan kemudian akan lari pada kekuatan di luar dirinya. Dan kekuatan itu, nenek moyang kita dulu mengatakan Sang Hyang, sekarang kita mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan judulnya, metafornya jelas, judulnya Nanggung Padung. Nah, puisi ini sangat religius, bagaimana memaknai hidup dan akhir dari hidup adalah kematian. Nah, metafor yang sangat menarik itu adalah kembali pada metafor nanggung padung. Bayangkan, padung itu apa fungsinya, tetapi dalam hidup ditanggung. Nanggung kematian mungkin ya. Kemudian berikutnya, nah ini puisi ini juga sama. Kadangkala seorang penyair itu mendapatkan inspirasi yang sepele, kemudian tidak terbayangkan oleh dia, tetapi ada pengalaman yang itu sadar tidak sadar kemudian merangsang pengalaman sepele itu menjadi sebuah puisi. Judulnya Handapeun Gapura Cipasung. Ditujukan ke Acep Jam-Jam Nur. Handapeun Gapura Cipasung ke Acep Zam-Zam Nur. Tung-tung jalan Cising nganter ulin kolbu lumampah kapang impian perang-perang nyutak lalakon dua jalan lenyepan. Titik Gapura Cipasung di keningan carita. Kasawah kecap-kecap sajak tungtung tetepan ngatako kotretan lampah padalisan kahirupan lepah tieu ngan mere sorak ludeung neundeun leotan dina tangkal samoja. Malam Jumat Cipasung 6 Agustus 2020. Puisi ini lebih bernuansa suasana imajis, membakukan pengalaman yang sekali lagi referensi itu mengacu pada kenyataan seorang penyair pada saat itu.
handapun Gapura Cipasung. Jadinya jelas, sangat konkret, dan tapi di dalamnya ada bangunan-bangunan imaji yang mendeskripsikan sebuah kegelisahan. Saya pikir ini Kang Dudi yang dapat saya sampaikan mengenai kawan kita penyajak Ki Andi Debleng yang belakangan ini menggarap puisi-puisinya menjadi sebuah tontonan dalam bentuk konten video. Menarik ya, jadi puisi yang rencananya akan dibukukan dalam sebuah antologi gitu. Betul, dan penyajaknya memberi label Dengiten Nu. Oke, menarik. Jadi luar biasa. Nanti kalau ingin kalau ingin lebih mendalami puisi-puisi Ki Andi Debleng ini, tunggu saja itu peluncuran antologi penerbitan dan peluncurannya. Penerbitan dan peluncurannya. Oke, baik, sahabat reviewer Kapol TV, menarik perbincangan kita dengan Kang Nizar Mahyuzar, seorang kritikus sastra dari kota santri. Dan mungkin tradisi ini juga menarik, jadi ulasan-ulasannya kita diskusikan secara verbal seperti ini gitu. Dan sesekali kita hadirkan penyairnya gitu ya. Baik, dari ulasan itu kita bisa menarik kata kunci atau boleh dibilang kesimpulan. Puisi-puisi Andi Debleng ini tema sentralnya adalah cinta. Cinta ditarik ke masa lalu menjadi mitos. Cinta masa kini menjadi kritik sosial. Dan cinta ditarik ke masa depan menjadi lebih sangat pribadi. Bisa cinta jenis kelamin dan juga cinta pada keagungan lebih religius. Cukup kali ini, nanti kita sambung lagi di program reviewer Kapol TV. Jangan lupa sahabat-sahabat untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patilasan Tonggo Cipigis. Kumoro Walungan Ting-ting Ari Nutur lengkah paniatan dijajab Citiis nakamal nende curug tapak karuh ing kalaca monyet narempongan nembungkeun sihung dina kadaka silih renyohan malinting sana baceo cangkurileun sasapihan conting kelaper ngawang ngapung luhureun patilasan nukulon
jeung cangkuri leungaleuyeup uang kelang sorakna sakahaya ieu galunggung tetep linuhung kajaga ku atma sempak wajah. Galunggung Citiis 15 10 20 20